Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak di Belajar dari Rumah pekan ke-12 untuk STN 101 Sukakarya. Oke, pada hari ini kita akan belajar 3 pelajaran ya. Seperti biasa, setiap hari Senin yaitu matematika, kemudian ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita akan langsung mulai ke pembelajaran yang pertama yaitu matematika. Melanjutkan materi sebelumnya tentang mengubah bentuk pecahan, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Oke, operasi hitung yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Satu hal yang kalian harus ingat, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, kuncinya adalah pada penyebut. Sebelum kalian melakukan operasi hitung, pastikan penyebut dari kedua bilangan yang akan dijumlahkan atau yang dikurangkan harus sama. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya supaya lebih jelas. Oke, soalnya adalah seperti ini. Kita lihat penyebutnya berbeda, 12 dan 4 ya. Nah, penyebut ini harus kita samakan terlebih dahulu. Untuk itu, yang 1/12 ini kita tidak ubah, tetap. Sehingga 1/12 ditambah. Nah, yang 3/4 penyebutnya itu adalah 4. Bagaimana caranya agar penyebut 4 ini bisa menjadi 12? Maka dikalikan 3. Nah, jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang pun harus dikalikan 3. Maka hasilnya 3 kali 3, 9, dan 3 kali 4, 12. Sekarang penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Maka didapat 10/12. Setelah itu, karena masing-masing pembilang dan penyebut ini masih bisa disederhanakan, maka kita harus menyederhanakan pecahan tersebut. Kedua-duanya bisa dibagi oleh angka 2 ya. Maka pembilang dibagi 2 dan penyebut pun dibagi 2. Hasilnya adalah 5/6. Nah, seperti itu cara penjumlahan pada operasi hitung pecahan. Kita coba contoh lainnya untuk pengurangan pecahan ya. Di sini ada 0,4 dikurangi 21%. Nah, untuk memudahkan, kedua-duanya ini harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,4. Satu angka di belakang koma, ingat kembali pada materi sebelumnya, satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Maka hasilnya 4/10. 0,4 ini kita ubah menjadi 4/10 dikurangi persen artinya per 100. 21/100. Langkah berikutnya, kita harus menyamakan kembali penyebutnya. Nah, kalau 21/100 untuk menjadi per 10 kan agak sulit ya. Yang kita ubah adalah yang 4/10. Penyebut 10 ini harus kita ubah ke 100. Maka dikalikan berapa? Betul, dikalikan 10. Seperti biasa, karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilang pun harus dikalikan 10. Maka 4/10 ini masing-masing dikalikan 10, hasilnya menjadi 40/100. Selanjutnya untuk 21/100 ini tidak perlu diubah karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi soalnya jadi 40/100 dikurangi 21/100. Langkah selanjutnya setelah penyebutnya sama, kita hanya perlu mengurangi pembilangnya. Yaitu 40 dikurangi 21. Sini hasilnya adalah 19/100. Kemudian 19/100 ini kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan lainnya. Boleh persen, kalau persen berarti langsung jadi 19% ya. Kita coba menjadi desimal. Per 100 itu artinya adalah 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya jadi 0,19 ya, 2 angka di belakang koma. 2 digit yaitu angka 1 dan 9. Ini mewakili per 100 ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba operasi hitung berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian pada pecahan. Untuk perkalian dan pembagian pada pecahan, sifatnya berbeda. Kalau tadi di pengurangan dan penjumlahan itu penyebutnya harus sama. Kalau perkalian dan pembagian itu tidak perlu menyamakan penyebut. Namun ada sifat yang berbeda ya. Kita mulai dulu dari sifat yang perkalian.
Oke, ada contoh 0,6 dikali 1/4. Untuk memudahkan operasi hitungnya harus diubah dulu menjadi pecahan biasa masing-masing ya. Kita mulai dari 0,6. 0,6, satu angka di belakang koma, maka 0,6 ini diubah menjadi 6/10. Oke, lalu dikali. Nah, 1/4 diubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Bilangan aslinya 1. Ini ya, bilangan asli 1 dikalikan penyebut, lalu ditambah pembilangnya ya. Di 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Penyebutnya tidak berubah, jadi 5/4. Oke. Nah, untuk operasi hitung pecahan perkalian, yang perlu dilakukan adalah tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang ya. 6 dikali 5, lalu penyebutnya dikalikan lagi dengan penyebutnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Itu untuk operasi hitung perkalian ya. Tinggal kita kalikan masing-masing. 6 kali 5, 30, 10 kali 4, 40. Nah, lalu masing-masing ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kedua-duanya bisa kita bagi 10. Jadi bentuk sederhananya adalah 3/4. Oke, kita coba lagi untuk operasi hitung pembagian pecahan. 4/5 dibagi 3/10. Nah, untuk yang pembagian sifatnya berbeda pula dari perkalian. Caranya adalah perkalian silang atau boleh seperti ini ya. 4/5 ini kita ubah. Lalu kita kali silang. 4 dikali 10 dan 5 dikali 3. Sekali lagi dikali silang, 4 dikali 10, 5 dikali 3. Atau kalau tidak mau merumit, kita ubah dulu soalnya menjadi 4/5 dikali. Nah, yang angka keduanya ini kita ubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Jadi kita silangkan dibalik ya. Tadinya pembilangnya 3, sekarang jadi penyebut 3, kemudian tadinya penyebut 10, sekarang jadi pembilang 10. Setelah menjadi operasi hitung perkalian, kembali lagi ke operasi hitung perkalian yang tadi sifatnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Maka didapatkan hasilnya 40/15. Lalu kita sederhanakan kembali. Masing-masing ini bisa kita bagi ya. Dibagi berapa? Ya, dibagi 5. Didapat hasil 8/3. Nah, lalu dari 8/3 ini bisa kita sederhanakan kembali. Namun, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka berubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, caranya ingat lagi pada materi sebelumnya, dicari angka yang mendekati 8 yang dapat dibagi 3 ya. Angkanya adalah 6. Lalu sisanya itu adalah 2. Sisanya ini jadi pecahan biasa 2/3. Sedangkan 6 yang bisa dibagi 3 itu menjadi bilangan asli. Maka didapat 6 dibagi 3 itu adalah 2, sisanya 2/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya kita masuk ke materi IPS atau ilmu pengetahuan sosial tentang dampak penemuan. Nah, seperti yang dibahas pada minggu lalu, dampak penemuan itu ada positif dan negatif ya. Nah, untuk dampak positifnya, dengan adanya penemuan, sekarang kehidupan masyarakat itu semakin praktis. Kemudian ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Lalu budaya nasional semakin beragam. Lalu lapangan pekerjaan pun semakin meningkat. Nah, selain itu ada pula dampak negatifnya dari penemuan. Pertama, ketergantungan terhadap teknologi jelas ya. Seperti yang disampaikan pada minggu lalu, terutama pada gawai atau gadget ya. Selanjutnya, kadang-kadang rasa cinta terhadap budaya nasional berkurang. Kita terlalu sibuk terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti disinggung pada pekan lalu, bahwa kadang-kadang situs-situs yang tidak sesuai usia kita ini dapat diakses, bahkan di televisi pun ada ya beberapa siaran yang tidak cocok untuk anak-anak, maka dilabeli dengan tanda remaja atau BO. BO itu bimbingan orang tua. Nah, itu sepatutnya ditonton didampingi dengan orang tua. Dan yang terakhir,
Lingkungan menjadi rusak ya karena adanya penemuan itu juga merusak lingkungan. Contohnya pada penemuan kendaraan umum atau kendaraan bermesin. Dampak pada lingkungan ya ada kerusakan di udara ya, ada emisinya. Oke, bagaimana cara kita menyikapi terhadap penemuan tersebut? Nah, mudah. Untuk kita sebagai bangsa Indonesia yang baik harus mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi kita harus lebih mencintai budaya kita sendiri ya. Kemudian membiasakan disiplin, terutama ketika kita memegang gawai. Itu harus tahu waktu dan tahu tempat juga ya. Kemudian menumbuhkan sikap waspada dan mawas diri. Contohnya pada akibat penemuan gawai banyak sekali berita hoax ya atau berita bohong. Jadi kita harus lebih waspada pada penemuan-penemuan juga. Tidak semuanya langsung bisa kita manfaatkan ya. Harus dipilah juga mana yang bisa kita adaptasikan, mana yang bisa kita gunakan, dan mana yang tidak. Selanjutnya materi yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Materi pada hari ini akan membahas tentang tanggung jawab. Nah, apa itu arti tanggung jawab? Ya, ini dia artinya kesadaran melakukan hak dan kewajiban. Ini nyambung dengan materi yang minggu lalu ya. Jadi kita melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan benar-benar dan seimbang juga, maka kita sudah disebut sebagai manusia yang bertanggung jawab. Nah, lalu contoh tanggung jawab itu seperti apa? Ini untuk siswa ya. Ini adalah contoh-contoh tanggung jawab untuk siswa. Pertama ya, taat beribadah sesuai agama yang dianut ya. Tepat waktu dalam beribadah, kemudian melaksanakan kewajiban ibadahnya masing-masing. Lalu sungguh-sungguh saat belajar, meskipun sekarang saat pandemi seperti ini kita belajarnya dari rumah masing-masing melalui media video seperti ini atau Google Classroom, kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu memanfaatkan pengembangan teknologi itu untuk hal yang positif, jangan dipakai untuk hal yang negatif ya. Contoh dalam penggunaan gawai, kita memanfaatkan gawai itu untuk video pembelajaran. Bolehlah sekali-kali kita bermain game untuk hiburan, tapi ingat waktunya. Kembali lagi seperti tadi, tanggung jawab itu terhadap kedisiplinan waktunya ya. Itu dan terakhir, selalu menggunakan bahasa yang santun dan sopan terhadap orang lain, terutama kepada orang yang lebih dewasa. Bahkan kepada orang lain yang umurnya atau seusia itu pun sama. Sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Baik anak-anak, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.